Hai, cuman mau kasih reminder, jangan lupa self-love ya. Nah, self-love ngajak kita untuk mencintai diri dan mengejar well-being kita. Nah, dunia ngajarin banyak cara nih untuk self-love. Misalnya, berani bilang enggak apalagi pas dikasih kerjaan tambahan. Daripada bikin burnout, mending kita jaga aja lah mental health ini, pakai waktunya melakukan hobi yang kita suka. Atau dengan cara merangkul semua kelemahan kita. Cintailah diri ini dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Nah, kalau Alkitab ngajarin self-love kayak gimana ya? Pertama-tama, nggak ada ayat di Alkitab yang ngajarin secara langsung tentang self-love. Karena self-love itu sudah diasumsikan. Misalnya kalau kita baca Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab udah assume nih bahwa semua manusia tuh pasti mengasihi dirinya sendiri. Nah, yang kita sering lupa ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya banyak banget ayat-ayat di Alkitab yang ingetin dan perintahin kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri. Ya, pakai self-love. Tapi ya, ada seorang teolog Kristen yang dituduh nggak punya self-love. Namanya John Calvin. John Calvin ini dalam sehari tidurnya paling cuma 2-4 jam. Dia juga sering nggak makan malam dan dia penyakitan banget dan mati cepet deh. Nah, padahal dia lakuin hal kayak begini tuh karena dia tuh mau belajar. Dia belajar teologi, dia terus merevisi bukunya Institutio, dan dia juga persiapan untuk khotbah dan pelayanan lainnya. Nah, tapi jadinya gitu, banyak yang bilang kalau Calvin ini nggak bijaksana lah di dalam menjaga tubuhnya. Hidup Calvin boleh dikagumi, tapi nggak usah diikutin deh, karena dia nggak punya self-love. Nah, tapi ini salah kaprah sih. Calvin menjalani hidup seperti itu justru karena dia mengasihi Tuhan dan sesama seperti dirinya sendiri. Calvin mengasihi Tuhan, makanya dia belajar non-stop untuk mengenal Tuhan dan mengerti kehendaknya. Dia mengasihi sesama, makanya dia tulisin tuh apa yang udah dia pelajarin, misalnya ke dalam buku Institutio, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan mendapatkan keselamatan. Dan dia lakuin ini karena dia mengasihi dirinya sendiri. Dia tahu hidup di dunia ini tuh cuman sementara. Yang dia rindukan adalah tubuh kebangkitan dan undangan dari Tuhan untuk masuk ke dalam hadiratnya sambil Tuhan berkata, marilah hambaku yang setia. Kalau Calvin gak squeeze dirinya sampai kering kayak gitu, ya udah gak ada deh tuh buku Institutio dan gak ada reformasi gereja seperti yang kita nikmati sekarang ini. Jadi, self-love itu bukan tentang berani bilang enggak supaya nggak burn out atau merangkul kelemahan kita. Self-love justru adalah eagerness untuk squeeze diri kita melawan segala kelemahan demi meresponi anugerah keselamatan yang sudah kita dapatkan. Dan terus mengejar well-being kita, tapi bukan di dunia ini, melainkan di dalam kemuliaan bersama Tuhan di surga. Jadi, hai, cuman mau kasih reminder, jangan lupa self-love ya.